teman-teman, kita bertemu kembali dalam pertemuan keempat Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya komputasi dan digitalisasi. Ini saya susun berdasarkan buku Raymond McLeod dan Josh Pichel. Sudah menjadi pengetahuan kita bahwa perkembangan teknologi informasi terus berlanjut dan sangat pesat. Hari ini yang menjadi pembicaraan kita adalah teknologi berbasis artificial intelligence. Produk-produk artificial intelligence dapat kita temui pada berbagai macam aspek kehidupan, dan ini juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai Internet of Things. Untuk membicarakan hal yang begitu canggih, begitu mencapai kemajuan yang sangat cepat, kita dapat mulai dengan mengenali apa yang disebut sebagai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi meliputi komputer sebagai perangkat keras, yaitu hardware, dan kelengkapan-kelengkapannya yang kita sering sebut sebagai software beserta operatornya atau brandware. Hari ini yang disebut sebagai sumber daya komputasi melekat pada perangkat-perangkat yang Anda gunakan seperti smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Sumber daya komputasi dalam tampilan hari ini terhubung dengan sumber daya komputasi lain. Itu yang disebut sebagai keterhubungan atau connected. Sehingga ketika masyarakat menggunakan perangkat-perangkat yang saling terhubung satu sama lain itu, masyarakatnya menjadi terhubung atau yang disebut sebagai network society. Antar komputer mampu melakukan komunikasi dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Apa yang ada di dalam hardware yang merupakan bagian fisik dari sebuah perangkat sistem informasi manajemen? Kita mulai dengan prosesor. Menurut Profesor McLeod tadi, prosesor adalah unit tempat terjadinya pemrosesan data atau sering disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Intel, Advanced Micro Device, Sirik, Motorola, dan lain-lain merupakan perusahaan yang memproduksi prosesor. Kecepatan prosesor diukur berdasar jumlah siklus yang terjadi per detik. Awalnya kecepatan ini dinyatakan dalam megahertz, yang berarti 1 juta siklus per detik. Sedangkan bagian yang juga penting adalah memori. Memori merupakan perangkat penyimpanan data komputer. Memori yang dapat diakses secara acak disebut sebagai random access memory. Dan yang kemudian bagian ketiga, ruang penyimpanan memori. Ruang penyimpanan memori adalah tempat penyimpanan yang dapat terpasang secara permanen di dalam komputer, namun bisa juga dalam wujud media penyimpanan yang dapat dilepas, yang kita sering sebut sebagai removable storage. Ini biasanya berbentuk sebagai sebuah pita, disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Ruang penyimpanan tetap komputer atau yang lazim disebut sebagai hard drive dapat sebesar 80 GB, namun bisa mencapai hingga 500 GB pada mainframe. Ruang penyimpanan memori dalam skala terabyte dan mungkin petabyte. Berikutnya adalah alat-alat input. Alat-alat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data. Ini mengacu pada data yang diterima, dimasukkan, yang diisi oleh seseorang dengan mengetik perintah, mengetik kata-kata, mengetik prompt pada keyboard, menekan mouse, menyentuh layar sentuh, berbicara melalui mikrofon, atau menangkap potret diri seperti Anda ketika melakukan selfie. Maka alat input yang digunakan dapat meliputi keyboard, kamera, mouse, mikrofon, scanner, layar sentuh. Sedangkan alat output merupakan perangkat yang mewujudkan data dalam bentuk fisik atau aktual.
Perangkat yang digunakan meliputi monitor dan printer. Bagian yang juga penting adalah multimedia. Multimedia merupakan perwujudan kemampuan perangkat input maupun output untuk menangkap dan mengaktualkan data dalam berbagai bentuk, teks, gambar, suara, dan paduan berbagai bentuk tersebut. Nah, apa yang saya uraikan seluruhnya itu sangat relevan dengan apa yang terjadi pada dunia kita hari ini yang disebut dengan digitalisasi. Maka ketika kita berbicara tentang era digital, digitalisasi dan sebagainya, apa sesungguhnya pengertian dari digital atau digitalisasi? Seorang ilmuwan yang mempelajari tentang multimedia menggambarkan internet ini sebagai pembentuk ekosistem baru komunikasi publik. Internet telah mengubah banyak hal dan pada komunikasi telah mengubah ekosistem komunikasi publik yang menyangkut new relation atau relasi yang baru, new language atau bahasa yang baru yaitu bahasa gambar, bahasa teks, bahasa suara, dan gabungan di antara berbagai macam bahasa yang lain, juga new grammar yang kita sebut sebagai hypertext. Grammar kalau di dalam pengertian kita berbahasa menyangkut susunan kata-kata yang dikaitkan dengan tata waktu lampau, kini, dan masa datang. Di dalam digitalisasi, pengertiannya tidak jauh berbeda dari itu. Output dari digitalisasi dapat menggabungkan 3 waktu secara bersamaan, waktu yang lampau, waktu masa kini, dan masa yang mendatang. Itulah yang disebut dengan hypertext. Dan kemudian seluruhnya menghasilkan yang disebut dengan new player dan new feature. Semua tata kelola maupun praktek dalam berbisnis yang menyangkut industri digital mengalami perubahan. Ada 10 paradigma baru dalam komunikasi di era digital. Inilah yang disebut sebagai digitalisasi menurut Profesor Jose Luis Orihuela, yang menyangkut bahwa telah terjadi perubahan perilaku from audience to user. Jadi selama ini para pengguna perangkat-perangkat digital itu dianggap sebagai pihak yang pasif, tetapi di dalam digitalisasi akhirnya mereka diaktifkan, dapat memilih informasi-informasi yang diinginkan. Itulah yang terjadi pada kita hari ini. Lewat media digital kita secara aktif memilih informasi-informasi apa yang kita kehendaki. Yang kedua, from media to content. Jika pada saat sebelumnya media merupakan pembahasan utama, hal yang paling penting, maka hari ini media disediakan secara berlimpah untuk menampung segala jenis bahasa informasi. Tadi bahasa teks, bahasa gambar, bahasa suara, bahasa gambar yang bergerak atau video, dan multimedia sebagai gabungan berbagai macam bentuk bahasa tersebut. Nah, hari ini semua tersedia secara gratis, sehingga tantangannya adalah bergerak from media to content. Kita justru harus menyiapkan konten-konten yang diperlukan untuk mengisi berbagai macam media. Setiap tujuan dapat dicapai dengan konten yang spesifik. Yang ketiga adalah from monomedia to multimedia. Hari ini digitalisasi menghendaki bahwa ketika Anda berkomunikasi tidak hanya menggunakan satu bentuk bahasa, teks saja atau suara saja seperti radio atau gambar saja, melainkan multimedia. Kita difasilitasi oleh para pengembang platform untuk mengekspresikan berbagai macam bentuk pesan dengan berbagai macam bentuk bahasa. Ini yang disebut dengan multimedia, sehingga bergerak from monomedia to multimedia. Yang berikutnya adalah kalau kita dulu kenal dengan
istilah media harian, mingguan, bulanan, tahunan, daily, weekly, monthly, yearly, dan sebagainya. Hari ini semua media di era digital tersedia secara real time. Apa yang terjadi pada saat ini tersedia secara merata dan disebarkan oleh jejaring ke seluruh penjuru dunia untuk dapat dinikmati. Nah, itulah beberapa hal yang perlu Anda pahami tentang apa itu digitalisasi. Bagian-bagian berikutnya masih tersisa sekitar 6 pembahasan. Anda bisa membacanya, Anda googling from analog to digital dari Profesor Josh Louis Orihela, 10 paradigma komunikasi di era digital, apa saja isinya Anda dapat pelajari, dan itu semua sangat dipengaruhi oleh pengetahuan Anda tentang pemahaman hardware, software, brandware, kemudian sistem operation procedure yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itulah materi kita hari ini. Anda dipersilahkan untuk melanjutkan pembelajaran dan juga menyelesaikan tugas yang diberikan. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, dan dengan harapan materi kali ini bermanfaat bagi Anda. Salam.